Menurut aku sih, satu memang faktornya karena aku udah turunan gitu. Jadi kayak memang ada riwayat dulu nenek pernah kena gangguan tiroid, tante pernah kena gangguan. Faktor genetiknya ya. Faktor genetika ada. Terus kedua, aku sih mikirnya ya kayak aku besar di dunia industri hiburan gitu, which is lokasi syutingnya tuh yang tiap hari kena asap rokok, polusi udara, tidurnya nggak teratur. Nah, itu dia. Terus ya otomatis kan kadang-kadang kalau misalnya kita di lokasi syuting kan kita juga nggak bisa kontrol kita makan apa gitu ya. Ya maksudnya sedapatnya aja gitu. Itu juga bisa sih gitu. Jadi dari kecapean juga menurut aku. Penyebab pasti dari kanker tiroid pada sebagian besar kasus yang terjadi masih belum diketahui. Tapi terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko Anda mengalami kanker tiroid, yaitu mengalami gangguan pada tiroid, riwayat kesehatan keluarga, pernah menderita gangguan payudara jinak, tinggi dan berat badan, dan gangguan pencernaan. Pengobatan yang dilakukan pada kanker tiroid sangat bergantung kepada jenis dan stadium dari kanker yang Anda derita. Tim dokter dari berbagai spesialis mungkin perlu memeriksa Anda untuk menentukan jenis pengobatan yang terbaik dan paling sesuai dengan kondisi Anda saat itu. Jadi apa yang Amanda rasakan nih setelah operasi ini? Kan ada operasi pengangkatan, sudah dapat tindakan ablasi, kemudian sudah sekarang mesti minum obat ya. Yang dirasakan apa nih di dalam keseharian Amanda? Gimana ya, mungkin orang-orang mikirnya juga kayak Amanda harus minum obat seumur hidup tuh jadi kayak satu yang gimana gitu, kayak bergantung kalau tidak minum obat jadi hipo, dan kalau nggak menjaga kadar itu secara rutin emang cenderung gampang gemuk gitu. Jadi gampang gemuk malah sekarang ya? Kalau nggak dijaga gitu. Dan kalau misalnya apa ya, dan aku sih kadang juga suka ngerasa kalau misalnya mau nurunin berat badan gitu-gitu, effort tuh kayak mungkin 2 kali lipat daripada orang yang mungkin masih punya kelenjar gitu. Dan ya, mungkin Amanda ada informasi atau sesuatu yang mungkin bisa memberikan inspirasi nih buat pemirsa Dr. Os. Oke. Nah jadi mungkin banyak teman-teman juga yang kayaknya selama ini juga mengira bahwa ini Amanda kena kanker tiroid itu sesuatu yang membahayakan banget, ganas, juga bikin kita, pasti orang-orang juga bayangannya kayak ini lagi kemo, lagi nggak bisa ngapa-ngapain sekarang gitu. Enggak, pada dasarnya kalau gangguan tiroid dan juga CA itu sebenarnya yang tadi kayak dokter bilang, aku udah ikutan proses ablasi sekali gitu. Jadi tiroid itu sudah diangkat, tinggal ablasi dan kontrol, which is habis itu udah gitu. Orang-orang tuh bisa melakukan aktivitas seperti biasa, asal obatnya juga tetap diminum. Jadi sebenarnya kanker tiroid itu juga bukan sesuatu yang harus ditakutin sih gitu. Tadi kan dokter juga bilang ya, dia cuma lokalisasi, terus tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Jadi nggak usah panik sih sebenarnya tentang itu. Nah, untuk yang punya gangguan tiroid, teman-teman bisa sekarang nyari informasinya itu dengan melalui komunitas Pita Tosca. Itu bukan cuma untuk kanker tiroid, tapi itu juga untuk gangguan-gangguan tiroid lainnya kayak hiper, hipo, Graves, Hashimoto gitu-gitu. Ya, jadi untuk pemirsa ini pelajaran yang baik sekali yang kita dapatkan dari kasus Amanda dengan tiroid adalah tadi, secara prinsip memang untuk penyakit kanker atau penyakit keganasan, semakin cepat kita diagnosa, semakin cepat terdeteksi, maka akan semakin cepat diobati, itu akan semakin besar harapannya untuk bisa sembuh dan bisa kembali beraktivitas normal. Nah, kalau tidak segera diobati atau tidak segera terdiagnosa, maka biasanya penyakit kanker akan berujung dengan kematian yang sangat cepat.